Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, baik alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran. Tolong jawab hadir jika nama kalian dipanggil. Eka Suarnianti, Hadir, Bu. Dia Hidayati, Hadir. Rosmalinda Aulia Putri, Hadir Ibu. Stephen. Hadir. Nah, hari ini kita akan mempelajari sistem kendali mekanis dan elektromekanis. Materi ini sangat penting karena banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada lampu otomatis di jalan atau saklar lampu di rumah. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, apakah kalian ketahui tentang saklar lampu di luar rumah? Ya, Bu. Jadi, saklar lampu adalah perangkat yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan aliran listrik ke lampu. Nah, makasih. Ya, Kak. Sebelum Ibu menjelaskan materinya terlebih dahulu, Ibu akan memberitahu pendahuluan yang akan kita pelajari minggu ini. Yang pertama, penjelasan tentang pentingnya sistem penerangan yang efisien dan dapat dikendalikan dengan baik. Yang kedua, tujuan penggunaan sistem kendali untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi energi, dan keamanan. Nah, yang selanjutnya kita masuk di pengertian sistem kendali penerangan. Sistem kendali mekanis yang menggunakan komponen mekanis untuk mengendalikan penerangan seperti saklar manual atau pengatur intensitas cahaya. Yang kedua, sistem kendali elektro, sistem yang menggunakan komponen elektronik atau listrik untuk mengatur penerangan secara otomatis atau berdasarkan kondisi tertentu, seperti sensor cahaya atau timer. Sistem kendali mekanis memiliki beberapa komponen utama, yaitu saklar switch manual, dimer mekanis, dan cara kerjanya pengendalian dilakukan secara langsung oleh pengguna dengan memanipulasi perangkat mekanis. Adapun keuntungan dan kekurangannya yaitu biayanya yang rendah, mudah dipasang dan digunakan. Kekurangannya pengaturan terbatas dan kurang efisien dalam penggunaan energi. Di sistem kendali elektro juga memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama, sensor cahaya, timer digital, saklar otomatis, dimmer elektronik. Cara kerja pengaturan di penerangan dilakukan otomatis menggunakan sensor atau perangkat elektronik lain yang mendeteksi kondisi tertentu. Di sistem kendali elektro juga memiliki keuntungan dan kekurangannya. Keuntungannya itu pengaturan lebih presisi dan otomatis, efisiensi energi lebih baik, dan kekurangannya biayanya lebih tinggi dan memerlukan instalasi yang lebih kompleks. Nah, di layar ini ada perbandingan sistem kendali mekanis dan elektro. Dan ini diagramnya anak-anak. Bisa kalian lihat baik-baik. Bisa, Bu. Nah, selanjutnya aplikasi dalam instalasi penerangan. Instalasi penerangan di rumah tangga itu penggunaan saklar manual atau mekanis otomatis. Lampu yang menyala otomatis saat mendeteksi gerakan atau berdasarkan waktu. Di instalasi penerangan di gedung atau kantor itu, sistem kendalinya berdasarkan sensor cahaya atau timer untuk efisiensi energi, dimers elektronik untuk mengatur kecerahan sesuai dengan kebutuhan. Nah, adapun contoh sistem kendalinya. Sistem kendali penerangan mekanikal, saklar biasa untuk menyalakan dan mematikan lampu. Di elektro, sistem penerangan otomatis yang menyala saat malam hari menggunakan sensor cahaya. Penerangan dapat dimatikan secara otomatis dengan timer.
Keuntungan penggunaan sistem kendali. Keuntungan penggunaan sistem kendali yaitu efisiensi energinya yang mengurangi konsumsi energi dengan menyesuaikan penerangan kebutuhan. Sistem otomatis dapat menyalakan penerangan pada waktu yang tepat ketika seseorang memasuki ruangan. Kenyamanannya, penggunaan tidak perlu mengatur penerangan secara manual. Nah, mungkin dari anak-anak sekalian ada yang bisa membacakan kesimpulannya. Eka Suarnyanti mungkin bisa. Baik, Bu. Jadi kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada kali ini yaitu kedua jenis sistem kendali, mekanik dan elektro memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan pemilihan sistem kendali yang tepat bergantung pada kebutuhan anggaran dan tujuan efisiensi energi. Serta sistem kendali elektro menawarkan solusi yang lebih efisien untuk instalasi penerangan dalam jangka panjang. Nah, Kak. Nah, sekarang saya akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok, masing-masing berisi 2 atau sampai 3 orang. Tugas kalian adalah satu, mengidentifikasi komponen dalam sistem kendali. 2, mekanis dan elektromekanis, merancang dan menggambar diagram sistem kendali sederhana. Bisa kalian lihat baik-baik, mungkin ada pertanyaan dari Eka Suarnyanti. Dari Ibu. Sudah jelas tugas kelompoknya, Nak? Ya, Bu. Jelas, Bu. Saya bagaimana? Sudah jelas, Bu. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Mari kita akhiri pembelajaran dengan doa. Silakan salah satu dari kalian memimpin doa. Doa selesai. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya, Nak. Iya, Bu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.